Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Semoga kalian selalu bahagia. By the way, gimana nih dengan penampilan gue kali ini? Ada yang beda? Yang nggak ada lah lo, Kim. Please deh, emangnya lo itu udah operasi plastik? Oke deh, lupain ya. Seperti biasa ya guys, di video kali ini gue Kim Tan bakal kembali menyapa hangat semuanya dengan tentunya pengalaman-pengalaman gue dalam mengarungi dunia pelangi maupun dunia-dunia yang lainnya. Di video kali ini gue punya sebuah pengalaman yang seru banget buat lo semua dengerin dan simakin dari awal sampai akhir. Kali ini gue punya sebuah pengalaman bareng sama Kang Bubur Kacang. Lo tuh semua lo embat ya Kim. Kang mie ayam, Kang martabak, Kang ojek, terus sekarang Kang bubur kacang. Ya habis gimana sih guys? Emang itu profesinya ya? Gimana dong? Ketika gue emang punya sebuah misi, apalagi tekad ya, ya udah gue bakalan berani dan dapetin si sosok itu. Seperti di cerita gue kali ini bareng Kang bubur kacang. Ya udah deh, penasaran nggak? Ya udah, yuk mari kita mulai. Jujur li gue sama Kang Bubur Kacang ini udah berteman banget guys. Tapi ya naluri gue sebagai cowok pelangi ya ketika ngelihat dia yang memang dia seorang cowok strike, apalagi tuh sifatnya tuh pecicilan banget dan juga sifatnya tuh bener-bener strike act banget. Itu gue pun kadang suka agak pengen jadinya siapapun deh, mau seme mau uke, ketika ngelihat cowok yang pastinya dia bakalan mulai luluh ketika melihat cowok yang memang dia sukai, termasuk gue. Gue sering banget loh makan bubur kacang di dia, jadi gue kenal dia, terus juga gue kenal namanya. Jadi kita tuh udah bener-bener real friend gitu. Kayaknya jangan dulu deh buat ngancurin pertemanan hanya gara-gara kepuasan. Jadi gue selalu menahan dan menahan, padahal banyak banget momen gitu buat gue ngedeketin, apalagi buat gue modusin dia. Banyak banget sebenarnya. Cuman waktu itu gue selalu berpikir panjang kalau gue ngelakuin itu dan jatohnya nanti dia kesel dan kecewa. Nanti gue nggak bisa beli bubur kacangnya lagi dan nggak bisa nongkrong lagi, kan itu jadi kerugian buat gue gitu. Malam hari itu ketika gue lagi main MyChat, aplikasi sosial media yang lagi digandrungi banget sama cowok-cowok strike buat mencari cewek, tiba-tiba gue dikejutkan sama satu akun yang dekat banget sama gue. Ketika gue telisik, ini kok foto profilnya gue kayak kenal gitu. Dan ternyata si Kang Bubur Kacang ini guys. Dan asal kalian tahu ya, selama gue kenal dia tuh nggak pernah pakai handphone Android. Dan baru kali itu gue ngeliat dia di MiChat. Dan gue excited banget sih. So akhirnya dia punya gadget dong. Dan ketika gue ngeliat dia ada di people nearby-nya MiChat, gue sih pengen nyapa, tapi gue agak ragu gitu. Karena buat apa juga nyapa tiap malam ketemu gitu ya. Cuman gue penasaran aja. Dan asal kalian tahu ya, gue itu pakai aplikasi ini memang jarang pakai foto asli. So akhirnya gue pun beranikan diri buat ngechat dia duluan. Hai gitu kan. Lalu dia pun langsung ngebalas, "Iya, siapa?" Agak jutek sih, ya memang wajar lah ya, karena kalau cowok nyapa cowok pasti gitu, kecuali kalau lo cewek. Salam kenal, oke. Terus gue tuh pura-pura kayak kenal deh. Ini ya yang Kang Bubur Kacang ya? Iya katanya. Oh pantesan mukanya nggak asing. Emang ini siapa katanya? Ya adalah pernah beli bubur kacang. Awalnya sih gue nggak jujur gitu. Ya udah terima aja dulu pertemanannya biar bisa chatting. Lalu dia pun terima. Pokoknya orangnya tuh bener-bener nggak kepo banget guys, dan nggak ada rasa penasaran. Pokoknya tuh bener-bener kayak dia tuh emang nggak butuh cowok gitu. Makanya gue pun di chattingan ya udahlah gitu. Kayaknya gak usah dilanjutin gitu ya. Tapi kayaknya penasaran juga nih. So akhirnya gue pun ngechat lagi. BTW nyari apa nih? Nyari cewek. Singkat, padat, jelas. Oh, cari cewek. Buat apa? Buat enak-enak katanya gitu. Udah dapat belum? Belum sih. Sama cowok aja mau nggak? Gue gituin, gue beraniin diri. Nggak ah, nggak mau. Maunya sama cewek. Kenapa? Kok nggak mau? Itu kan masih di chattingan ya. Ya sukanya cewek, nggak suka cowok. Sorry ya.
Oh gitu. Padahal nanti kalau mau bakal aku kasih uang tips loh. Tiba-tiba tuh agak lama nggak dibales. Dan tiba-tiba dia ngebales ini. Uang tips apa nih maksudnya? Terus gue langsung balas, ya bakal kasih uang tips lah buat rokok gitu. Berapa emangnya? Gue kasihin tuh nominalnya. Gue nggak pernah ngasih nominal yang minim ya, karena kadang-kadang kalau yang minim itu dia langsung hilang gitu aja. Ya ini juga cuma iseng-iseng doang sih. Gue nggak ngarepin dia mau juga, soalnya kan lo tahu kalau gue sama dia udah berteman, jadi impossible gitu maksud gue. Dan ketika udah dikasih tahu nominalnya segitu, dia langsung kepo. Emang ini siapa? Boleh lihat fotonya? Ketika dia bilang kayak gitu, gue langsung trep. Ya gue nggak mungkin ngebohong dong kalau misalnya dia udah mintai foto gue. Secara kalaupun nanti jadi ya bakal ketemu sama gue gitu loh guys. Di sana gue timbul kebingungan. Apakah gue udahin aja gitu, ataukah gue lanjutin dan jujur bilang ke dia kalau ini sebenarnya adalah gue gitu. Dan akhirnya ya udah deh, karena selama ini juga walaupun gue berteman sama dia, bukan berarti gue berteman yang bener-bener real friend banget, cuma sekedar kenal. Kalaupun gue lagi beli bubur kacang ke dia, karena keseringannya itu makanya kenal. Lalu akhirnya gue pun bilang ke dia, ini aku yang sering beli bubur kacang kok. Siapa katanya? Masa nggak inget? Iya emang siapa? Kirim aja fotonya. Ya udah deh, mungkin setelah ini semuanya akan berubah dan bakal berbeda. Jadi ya udah, gue udah siap konsekuensinya kayak gimana. Akhirnya gue pun kirim foto gue. Terus dikirimlah foto. Beberapa saat kemudian dia ada ngerespon, dan ngeresponnya tuh emoticon ketawa ngakak banyak banget. Kenapa ketawa gitu? Dikerjain ini mah katanya. Ih serius gak ngerjain sama sekali, ini jujur gitu. Ah bohong ah, siapa ngerjain katanya. Serius lo ngerjain. Ya terus kalau ngerjain apa katanya. Seriusan. Terus gue langsung bilang, iyalah serius. Ah masa sih katanya. Suka apanya dari saya katanya. Cuman kayak gini kok. Ketika dia udah nanya gitu, gue langsung bilang lagi, ya jujur sih suka. Setiap kali beli bubur kacang tuh suka pengen gitu ada momen dimana bisa berduaan dan bisa ngelakuin karaoke. Dia emoticon lagi ngakak gitu kan. Dia ketawa aja. Gak serius ini mah, padahal aku serius. Ya udah serius emangnya pengen. Iya serius. Kan tadi udah dibilangin segitu nominalnya. Gimana? Ya langsung diem aja gitu kan. Gimana nih? Ayo mau nggak? Kan udah kenal juga jadi nggak mungkin bohong lah gitu. Ya udah deh kesini aja dulu makan bubur kacang, itu mah gampang urusan nanti gimana di sini. Serius nih boleh, ya udah kalau gitu gue OTW. Akhirnya gue OTW dan malam hari itu gue pun datang di tempat biasa. Padahal udah chattingan nih, tapi gelagat dia tuh nggak malu, nggak yang grogi, justru gue yang grogi. Ya namanya juga emang cowok strike dan pecicilan kali ya, jadi bagi dia tuh nggak ada rasa grogi, nggak ada rasa kayak malu setelah kayak gitu di chattingan, malah biasa aja dan makin deket gitu loh, makin berani gitu loh guys. Terus gue pesen bubur kacang seperti biasa dan dia anterin ke tempat yang biasa gue nongkrong. Ketika nganterin, gue tatap matanya dan dia pun tatap balik gue. Dia cuma bilang kayak gini, widih, lanjut nih kayaknya katanya. Ayo lanjut. Bentar ya katanya. Makan aja dulu. Gue makan bubur kacang kan akhirnya. Dan waktu malam hari itu suasananya sepi. Sepi banget dan untungnya bukan malam minggu jadi nggak rame. Ketika itu dia tiba-tiba ngechat di micet, mau sekarang emangnya katanya. Ya sekarang lah, masa kapan lagi gitu. Ya udah motornya amanin dulu. Setelah gue makan bubur kacang, motor gue amankan, udah beres semuanya, udah ready gitu. Yuk ikutin aku dari belakang. Dia berangkat duluan tuh. Dia berangkat duluan dan tak lama kemudian gue pun ikutin dia pelan-pelan. Gak tahu dia membawa gue kemana ya waktu itu. Cuman kondisinya itu ke arah kamar mandi alias toilet. Arah toilet, dan gue pikir dia mau ngajakin gue main di toilet ya. Tapi ternyata enggak guys. Jadi di sampingnya toilet itu ada sekat yang sempit banget dan gelap. Dan itu tuh cukup aman, jauh dari keramaian. So pas ketika tiba di sana, sini katanya. Gue samperin dong. Di sini? Iya, ya di mana lagi? Yuk katanya. Ketahuan nggak di sini gitu kan? Enggak, tenang aman. Mau nggak katanya? Jangan lama-lama nih, lagi jualan katanya. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya tanpa menunggu lama dia membuka area tengahnya dan dikeluarin lah nya itu. Pas gue deketin sih ya seperti biasa lah, aroma khas pada umumnya cowok-cowok ya. You know lah, bisa ngebayangin.
Terus gue deketin, dan pelan-pelan gue pun mulai karaoke. Karaoke dong, dia pun lama-lama kayak menikmati gitu, karena sih gue ngeliat dari ekspresinya, dan dari gerakan tangannya yang memegang kepala gue gini tuh. Jadinya ya setelah kayak gitu sih gue bisa pastiin kalau dia memang sudah menikmatinya. Enak juga sih suasananya waktu itu, dan membuat adrenalin gue pun naik, dengan bener-bener di suasana yang dadakan, tempat sempit gelap, apalagi di samping pasar kayak gitu. Aduh, itu pokoknya nggak bisa dibayangin deh guys, rasanya kayak gimana. Lumayan lama juga sih karaoke sama dia ternyata. Mungkin dia tipikal cowok yang tahan lama. Pokoknya gue terus karaoke. Gue bener-bener puas-puasin deh malam hari itu buat ke semua bagiannya gitu. Dan itu bener-bener bikin gue tuh kayak asik dan suka banget. Karena pada akhirnya dia berhasil gue dapetin dengan cara seperti itu. Terus aja sempat pegel juga sih waktu itu, karena memang lama banget guys. Jadi gue tuh kalau kelamaan gitu suka pegel gitu loh kalau karaoke ya. Terus setelah beberapa menit gue karaoke dengan sabarnya, dengan bener-bener gue lakuin segala macam cara, dan gue karaoke dari semua area, gue babat abis deh kasarnya gitu kan. Tiba-tiba tak lama kemudian dia pun mengeluarkan suara ekspresi yang bakal menumpahkan sesuatu, dan ternyata tumpah. Dan itu pas ketika tumpah, dia bener-bener suaranya aduh, kayaknya kedenger kemana-mana deh. Untungnya sepi di sana, soalnya kenceng banget guys, ya mungkin kayak efek plong gitulah. Ya udah deh, setelah kelar dan tumpah di sini, sebentar langsung gue gituin, lalu gue berdiri dan dia kayak yang lemes. Terus dia benerin lagi celananya. Sebelum balik, gue tatap matanya. Gimana? Enak? Mantap katanya. Pengen dong. Pengen apa lagi kan udah katanya. Ini gitu. Dia cuman diem. Ya udah yuk. Terus akhirnya gue mendekat dan kita begini. Beberapa saat. Itu gue ngelakuin ini sama dia setelah gue ditumpahin sesuatu di mulut gue sama dia. Dan rasanya tuh ada asin-asinnya. Itu hampir lama loh kita begini. Seriusan. Dan itu ketika itu kan posisinya dia yang nempel ke dinding. Terus setelah itu karena lama, akhirnya gue pun balikin badan, jadi gue nempel di dinding dan dia di depan gue gitu. Itu lama banget loh kita begini, soalnya lepas gini lagi, dan tak terasa ketika gue pegang nya dia bangkit lagi guys. Aduh, ini mantap banget nih cowok gitu kan, udah tumpah malah bangun lagi. Dan gue langsung bilang sama dia, tuh lihat, bangkit lagi loh. Iya, emang mau lagi? Ya udah, kalau pengen lagi coba aja dulu, kalau lama ya nggak usah katanya. Akhirnya gue pun setelah begini turun lagi dan karaoke lagi yang kedua kalinya. Set, 2 kali gue karaoke sama dia guys. Dan yang kedua kalinya ini bener-bener gue ngelakuin hal yang sama seperti tadi, cuman gue lebih kayak ya mainin ritmenya aja sih. Dan dia pun bener-bener ternyata mantep banget, udah tahan lama, plus juga kuat banget sampai beberapa detik langsung nya bangkit lagi. Singkat cerita ya, karaoke gue nikmati yang kedua kali ini, dan tak lama kemudian dia pun akhirnya menumpahkan yang kedua kalinya dan tumpah. Dan yang kedua kali ini gue kelupaan guys, selain di sini tumpahnya malah gue sih mungkin bablas kali ya. Setelah kelar yang kedua ini, ya udah dia kayak bener-bener lemes banget. Terus dia benerin celananya, terus gue berdiri, mantep deh 2 kali, bener-bener jago banget dan gila. Seneng nggak? Seneng banget gitu kan. Akhirnya bisa juga. Dia cuman senyum, ayo deh kita pulang, ayo deh udah kelamaan nih katanya. Bentar, gue tarik tangannya dulu kan. Gue tarik tangannya dan kita sebelum pergi gini lagi di sana. Setelah begini, ayo gue tarik lagi, gue gini lagi. Tapi itu yang kedua kalinya sebentar sih. Makasih ya. Iya, ntar di sana aja tipsnya. Oke. Dia duluan. Ya udah, akhirnya gue pun menikmati suasana sendiri dulu dengan mengenang kejadian barusan yang benar-benar indah banget. Setelah kelar dan gue udah enjoy, gue pun pelan-pelan menyusul dia kembali ke tempat nongkrong biasa dan melihat dia dari jauh. Kita eye contact-an, dia senyum gitu. Seolah-olah kayak pacar, padahal temen gitu. Temen yang selama ini diinginin malah dapat malam itu. Terus setelah itu ya udah, gue sesuai perjanjian, gue kasih uang tips. Nah guys,
Seru nggak pengalaman gue kali ini? Semoga kalian terhibur ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe plus nyalain tombol loncengnya. Oke, next gue bakal share video pengalaman gue yang lainnya. Thank you for watching and see you next time.